Tahukah teman-teman kalau kinerja S Hardware atau ACES ya, itu sekarang sedang moncer banget. Nah, berdasarkan laporan Q1 tahun 2024, mereka ini mengalami kenaikan laba dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Dan juga berdasarkan laporan Q4 tahun 2023 kemarin, laba mereka naik 10,4% dibandingkan laba pada tahun 2022. Nah, strategi bisnis apa yang mereka lakukan ya? Apa yang sedang Asus lakukan? Dan bagaimana prospek kedepannya untuk saham S Hardware ini? Beberapa hari yang lalu, aku ada mampir di salah satu gerainya S Hardware di Banjarmasin. Dan aku teringat kalau S Hardware ini mau membuka living mall, di mana mall itu kemungkinan isinya produk-produk mereka sendiri ya. Jadi di seputaran Banjarmasin tuh S Hardware sudah ada 3, jadi 2 di mall, 1 di tempat sendiri gitu. Nah, aku penasaran apa yang membuat mereka begitu ekspansif dan apa sih strategi bisnis mereka. Dan aku coba cari tahu di Google ya, ternyata ya S Hardware ini yang termasuk, jadi S Hardware ini kan termasuk grupnya kawan lama dan juga Chris Bow. Nah, aku coba cari di Google, ternyata S Hardware ini selama tahun 2023 mereka melakukan pembukaan gerai sebanyak 13 buah ya. Semua di luar Pulau Jawa. Namun mereka juga menutup 8 toko mereka. Nah, di samping itu juga mereka merenovasi toko-toko yang mereka punya yang pada intinya agar memudahkan pelanggan untuk mencari barang yang dibutuhkan. Hasilnya apa? Pada Q1 ini, tahun 2024, laba mereka naik. Jadi sudah ada hasilnya gitu. Tahun 2023, laba mereka juga naik. Tahun 2004, laba mereka juga naik. Ya. Selanjutnya, aku akan mencoba mengambil data dari RTI, yaitu mengambil data revenue and profit dari tahun 2019 sampai dengan Desember tahun 2023. Hasilnya apa? Jadi memang pendapatan mereka cenderung tiap tahun itu naik. Dan memang yang paling tinggi adalah di tahun 2019 dan menurun cukup drastis pada saat COVID di tahun 2020. Itu pendapatan ya. Begitu juga dengan laba. Laba memang paling tinggi itu di tahun 2019 dan tahun 2020 down banget. Dan sejak tahun 2020 ke 2021 mereka mencoba memperbaiki kinerja dan memang ada peningkatan kinerja ya, secara kalau kita lihat dari laba bersih yang dihasilkan oleh S Hardware. Nah, kalau lihat dari Q4, dan memang dalam Q4 ini labanya naik dibandingkan dengan pada periode yang sama di tahun 2023 ya. Jadi memang kinerjanya sedang baik ya S Hardware ini. Lalu selanjutnya bagaimana prospek usaha? Apakah memang sudah layak berinvestasi ya? Tapi sebelum itu disclaimer dulu ya. Jadi ini hanya pendapat saya. Jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi di saham ini, coba lakukan analisis sendiri. Jadi coba cari second opinion ya. Oke, saya simpulkan dari kelima rasio yang biasa value investing saya gunakan tuh ada rasio debt to equity ratio, return on equity, PBV, PER, dan earning per share. Kalau kita ngelihat dari murah atau tidaknya, kan indikatornya dua nih, PBV dengan PER ya. Nah, PBV dan PER-nya memang sekarang kondisi PBV-nya 2,43 ya pada Q1, dan untuk PER-nya itu 18,42. Tidak bisa dibilang murah untuk nilai nilai segitu ya. Namun kalau kita ngelihat dari kinerjanya, perusahaan akan mengalami kenaikan. Jadi kemungkinan untuk PBV dan PER segini udah lumayan cukup murah ya. Nah, selanjutnya kita ngelihat dari DER, debt to equity ratio. Debt to equity ratio dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 nggak terlalu banyak perubahannya, dan memang di kisaran segitu-gitu aja, sekitar 0,25 kali gitu, 0,26. Selanjutnya earning per share. Nah, earning per share ini memang paling tinggi di tahun 2019. Namun di tahun 2024 ini pada Q1 tuh di sekitar Rp48 ya per lembar sahamnya. Nah, kita lihat ROE-nya, return on equity. Return on equity di tahun 2023, mungkin ini kan data saya di September 2023. Di Q1 2024 datanya sebesar 12,92, jadi udah di atas 10%. Jadi oke lah ya. Selanjutnya untuk DPR ya, atau dividend payout ratio. Perusahaan ini rajin membagikan dividen yang dari tahun 2019, dan memang
tahun 2023 lalu mereka membagikan dividen 73,54% dari laba bersihnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau ngelihat dari harga PBV dan PER memang tidak bisa dikatakan murah dan memang sudah sempat terkoreksi cukup dalam ya dari tahun 2019 yang awalnya 5 PBV-nya turun menjadi 1,43 tahun 2022 dan sekarang udah mulai menanjak naik. Tapi menanjak naik juga PBV-nya disertai dengan kenaikan laba ya. Jadi kinerja perusahaan juga bagus. Nah, untuk saat ini untuk return ini juga return on equity juga masih oke lah gitu 12,92 dan memang kalau di angka segitu masih wajar untuk berinvestasi. Cuman tetap harus hati-hati nanti kita lihat di keduanya, tapi kalau kita ngelihat dari trennya sepertinya perusahaan akan tetap mengalami kenaikan laba karena memang kinerjanya sedang bagus-bagusnya. Oke, disclaimer dulu ya, saya tidak menganjurkan untuk membeli untuk saham ini, jadi teman-teman harus tetap melakukan analisa kembali, harus mencari second opinion ya. Oke, mungkin itu aja untuk analisa saham SH2 kali ini. Data-data yang saya sampaikan di sini saya ambil dari RTI, lalu dari laporan keuangan, lalu ada dari Yahoo Finance ya. Terima kasih.